warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 1. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan ke-10, kali ini Ibu akan membahas materi sifat-sifat grup siklik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mahasiswa dapat memahami teorema yang berkaitan dengan sifat-sifat grup siklik. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan sifat-sifat grup siklik untuk menyelesaikan masalah. Agar tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai dengan baik, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat! Baik, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Ibu akan membahas materi tentang sifat-sifat grup siklik. Nah, di sini sifat yang pertama dikatakan pada teorema yang pertama, yaitu jika G adalah grup siklik, maka G bersifat abelian. Artinya dia merupakan grup komutatif. Nah, sekarang bagaimana dengan buktinya? Nah, kita buktikan bahwa sekarang kita misalkan terlebih dahulu ya. Tadi diketahui bahwa misalkan di sini G-nya adalah grup siklik. Grup siklik. Kemudian yang akan dibuktikan G-nya abelian. G abelian itu artinya dia bersifat komutatif. Nah, bersifat komutatif itu artinya kemarin kalian sudah Ibu ajarkan mengenai sifat komutatif, yaitu untuk setiap X, Y, elemen G, maka berlaku dia bersifat komutatif. Nah, seperti ini ya. Jadi XY sama dengan YX. Artinya jika X dioperasikan dengan Y, maka Y itu sama dengan Y dioperasikan dengan X. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buktikan. Kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap X, Y elemen G berlaku XY sama dengan YX. Nah, kita buktikan di sini. Nah, sekarang karena tadi G-nya grup siklik, maka karena G adalah grup siklik, maka G itu adalah himpunan yang dibangun oleh A. Nah, jadi dia itu adalah himpunan yang dibangun oleh A, di mana A-nya itu adalah elemen dari G sendiri, di mana A elemen dari G sendiri. Kemudian kita ambil lagi sebarang X, Y elemen dari G. Nah, kita ambil sebarang ya. Karena X, Y elemen dari G, maka kita dapat tulis karena X elemen dari G, karena G-nya adalah grup siklik yang dibangun oleh A, maka kita bisa tulis X itu sama dengan A pangkat M, di mana untuk suatu M elemen dari himpunan bilangan bulat. Nah, sama halnya dengan Y, karena Y tadi elemen G dan G-nya adalah grup siklik, maka Y juga bisa dinyatakan dengan A pangkat N untuk suatu N elemen bilangan bulat. Nah, akibatnya tadi XY sama dengan X-nya adalah A pangkat M, kemudian Y-nya adalah A pangkat N.
Nah, ini menggunakan sifat-sifat pada grup siklik ini, maka pangkatnya ditambahkan ya. Jadi A pangkat M ditambah N. Nah, karena ditambah N, ini berlaku sifat komutatif pada himpunan bilangan bulat, maka dia bisa dinyatakan sebagai A pangkat N ditambah M. Nah, karena apa? Karena penjumlahan pada bilangan bulat bersifat komutatif. Nah, seperti ini. Sehingga ini bisa Ibu tulis menjadi A pangkat N dikali A pangkat M. Nah, ini A pangkat N itu kan sama dengan Y. Yang ini sama dengan X. Nah, jadi sudah terbukti ya. Karena XY sama dengan YX, maka ke sini ya. Karena XY sama dengan YX, maka berlaku jadi terbukti bahwa G-nya bersifat komutatif. Komutatif yaitu G-nya adalah atau abelian. Nah, ini sudah terbukti ini, seperti ini. Oke. Untuk pembuktiannya sudah, kita lanjutkan. Contohnya bagaimana? Nah, contoh penerapan dari teorema tadi adalah di sini ya. Diketahui himpunan U10 yang anggotanya adalah 1, 3, 7, 9 dengan operasi perkalian modulo 10 adalah grup siklik. Nah, ini merupakan tugas dari minggu yang lalu. Nah, karena merupakan grup siklik, maka U10 dia merupakan grup abelian. Nah, kita tunjukkan ya, abelian atau tidak. Nah, sekarang untuk U10 sama dengan himpunannya 1, 3, 7, 9 kemarin kalian buktikan generatornya apa? Untuk U10 ini dia generatornya adalah kemarin kalian tunjukkan 3 dan 7 ya, kemarin ya. Generatornya adalah U10, 3 dan 7. Nah, ya. Generatornya 3 dan 7. 3 dan 7 itu kalau kemarin itu ditunjukkan bahwa U10 dibangun oleh 3. Karena apa? Karena kalau 3 pangkat 0 kan sama dengan 1. Kemudian 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 3 sama dengan 7. Ya. Nah, jadi semuanya ini, semua elemen dari U10 dibangun oleh 3. Nah, ini dibangun oleh 3 ya. Sehingga generatornya adalah 3. Kemudian untuk yang U10 dibangun oleh 7. Kalau 7 pangkat 0 sama dengan 1. 7 pangkat 1 sama dengan 7. 7 pangkat 2 sama dengan 9. 7 pangkat 3 sama dengan 3. Nah, 1, 3, 7, 9. Maka U10 ini dibangun oleh 7. Nah, karena U10 dibangun oleh 3 dan 7, yaitu generatornya 3 dan 7, maka U10 ini merupakan grup siklik. Nah, untuk menunjukkan U10 ini abelian atau tidak, ya kalian cek menggunakan tabel Cayley. Ya, kalian cek menggunakan tabel Cayley dan pasti akan terbukti bahwa U10 ini abelian. Kalian cek sendiri bisa ya.
Ini karena ini sudah sering ya, sudah sering Ibu ajarkan untuk yang ini. Jadi kalian mengeceknya apakah untuk setiap abeliannya itu, sifat abelian kan untuk setiap elemen X, Y, elemen dari U10, maka berlaku XY sama dengan YX. Nah, kalian cek semua menggunakan tabel Cayley, semua elemennya. Pasti dia bersifat abelian. Nah, ini untuk penerapannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke teorema yang kedua. Jika A generator dari grup siklik, maka inverse dari A juga generator dari G. Nah, jadi jika suatu elemen dia generator dari suatu grup siklik, maka inverse-nya juga generator dari grup siklik tersebut. Nah, ini sebagai buktinya, kita buktikan di sini yang diketahui ya. Yang diketahui tadi, G itu dibangun oleh A. Nah, ini yang diketahui. Nah, yang ditanyakan nanti yang akan dibuktikan, aktif yang akan dibuktikan bahwa G juga dibangun oleh inverse dari A. Nah, jadi inverse dari A juga merupakan generator dari G. Kita buktikan. Buktinya di sini tadi diketahui kan G-nya dibangun oleh A. Maka semua anggota dari G itu berbentuk A pangkat N. Nah, jadi untuk setiap X elemen dari G, maka X itu akan berbentuk A pangkat N untuk suatu N elemen bilangan bulat tertentu. Nah, seperti ini. Karena dia dibangun oleh A. Kemudian berdasarkan sifat pangkat pada grup siklik, nah di sini ini berdasarkan sifat ya perpangkatan, kita bisa tulis kalau A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat min N. Nah, kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, ini juga sama dengan kita ini bisa tulis dalam bentuk inverse dari A itu dipangkatkan dengan min N. Nah, ini ya. Nah, karena tadi N-nya elemen bilangan bulat, maka tentu saja min N juga elemen bilangan bulat. Nah, ini berarti setiap anggota dari G dapat dibentuk oleh ini, oleh A-1 karena dia juga sama-sama elemen bilangan bulat. Nah, ini berarti untuk setiap X elemen G dapat dibangun oleh inverse dari A. Nah, jadi G juga dibangun oleh inverse dari A. Dengan demikian, inverse dari A adalah juga generator dari G. Sudah terbukti ini. Sudah terbukti. Nah, sebagai contohnya di sini diketahui U10 yang tadi ya. Jadi contoh 2 sama seperti dengan contoh 1. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa grup siklik tadi kan pada himpunan U10 dibangun oleh 3 dengan
7. Nah, ternyata 3 itu merupakan inverse dari 7 dan 7 merupakan inverse dari 3. Nah, untuk mencari inverse ini kan kalian bisa melihatnya dari tabel Cayley. Ini sudah diajarkan ini. Kalian bisa tunjukkan sendiri. Nah, jadi setiap elemen yang saling inverse, nah, maka dia keduanya merupakan generator dari himpunan yang dimaksud. Jadi karena di sini kan inverse dari 3 adalah 7. 7 inverse dari 7 juga sama dengan 3. Nah, karena ini saling inverse, maka keduanya ini merupakan generator dari U10. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, contoh lain itu kalian bisa lihat pada himpunan bilangan bulat. Contoh lain kalian bisa lihat pada himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat itu dengan operasi penjumlahan, dia juga merupakan grup siklik. Nah, kemarin sudah ditunjukkan generatornya adalah 1. Nah, selain 1 juga ada generator yang lain. Kemarin kita sudah tunjukkan di generatornya juga -1. Nah, jelas ini inverse dari 1 ini adalah -1 dan inverse dari -1 adalah 1. Nah, dan ini keduanya sama-sama generator dari Z. Gitu, ini contoh yang lain ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke teorema yang ketiga. Nah, di sini jika G adalah suatu grup siklik, maka setiap subgrup dari G itu merupakan grup siklik. Nah, ini untuk pembuktiannya, untuk latihan kalian ya. Latihan di rumah. Kalian silakan membuktikan untuk teorema yang ini. Nah, ini sebagai contohnya di sini. Diketahui adalah Z4 dengan operasi penjumlahan modulo 4 adalah grup siklik. Nah, untuk generatornya, kalian bisa tunjukkan generatornya apa saja ya. Generatornya 1 ya. Kemudian generator yang lain apa? 3 ya. Oh, ini Ibu tanyakan ini. Nanti kita cek apa saja generatornya. Nah, subgrup dari Z4 itu ini. Jadi subgrup dari Z4 diketahui subgrupnya adalah himpunan yang anggotanya elemen identitas. Kemudian himpunan yang kedua adalah 02 dan himpunan yang ketiga ini ya Z4 sendiri. Ini kan Z4 sendiri. Nah, ini merupakan grup siklik. Nah, jadi setiap himpunan subgrup. Jadi semua subgrup dari grup siklik itu merupakan grup siklik juga. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, kalau yang himpunan yang pertama, untuk subgrup yang pertama, maka subgrup ini dibangun oleh apa? Ya tentu saja ini dibangun oleh 0 ya. Nah, dibangun oleh 0 maka dia merupakan grup siklik dengan generatornya adalah 0. Kemudian himpunan yang kedua, subgrup yang kedua adalah 0 dan 2. Nah, sekarang cek apa ini generatornya. Himpunan ini dibangun oleh apa? Nah, sekarang kita cek. Kita cek ya. Kalau dibangun oleh 2, nah, apakah betul ini dia dibangun oleh 2? Kita cek ya. Kalau 2 pangkat 0 sama dengan
0. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 0 lagi. 2 pangkat 3, 2. Nah, jadi dia adalah 02. Jadi 02 itu dibangun oleh 2. Nah, jadi ini adalah juga grup siklik dengan generatornya adalah 2. Sekarang subgrup yang berikutnya, subgrup yang berikutnya adalah Z4 sendiri ya. 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini kita dengan mudah bisa menunjukkan bahwa generatornya ini adalah 1 atau inverse-nya. Inverse-nya dari 1 ini adalah apa? 3 ya. Nah, dia dibangun oleh 1 atau dia dibangun oleh 3. Karena kalau 1 pangkat 0 dia 1, kemudian 1 pangkat 1 dia 1. Ini 0 ya. Ini 0, ini 1. 1 pangkat 2, 2. Kok 1? Nah, salah ini. Ini salah. Ini himpunannya. 0, 1, 2, 3. Kalau 1 pangkat 3 dia 3. Nah, 1 pangkat 4 dia kembali ke 0 lagi. Jadi himpunan dari subgrup yang ini, yang Z4 sendiri, dia generatornya adalah 1. Untuk yang 3, gampang kita bisa tunjukkan. 3 pangkat 0 dia 0. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2 dia 2. 3 pangkat 3 dia 1. Nah, jadi subgrup ini dia merupakan grup siklik dengan generatornya adalah 1 dan 3. Nah, seperti ini penerapannya ya. Nah, sudah selesai untuk sifat-sifat grup siklik. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.